sodakoh itu ternyata nggak gampang. Almarhum bapak saya bilang, kalau kamu bisa sodakoh sekecil apapun, segede apapun, pasti kamu ditukar berlipat-lipat ganda, asalkan satu ikhlas. Belajar ikhlas itu ternyata nggak mudah, ternyata itu susahnya luar biasa. Ketika saya belajar mulai dari kecil, uang 100.000 kita nyoba waktu Jumatan, kita masukkan ke kota. Di hati ini ada mungkin ada apa ya, unek-unek itu sampai itu bisa untuk beli rokok. Ini di hati kecil masih ada yang seperti itu. Sampai saya tuh mikir, kok bisa ya saya maksudnya kok seperti ini. Ternyata orang belajar ikhlas, orang ikhlas itu ternyata nggak gampang. Cuma orang bilang ikhlas itu paling gampang, tapi di hati itu tidak gampang. Saya belajar ikhlas, akhirnya saya sampai bisa benar-benar ikhlas, sampai saya membagikan apa itu beras tiap bulan. Itu sampai hari ini saya jalankan di Magetan, jalankan di Blitar sini, saya jalankan satu desa yang janda-janda yang hidupnya pas-pasan itu saya jalankan. Ya alhamdulillah, dan ini benar-benar nyata, bukan rekayasa. Rezeki yang saya dapat sampai hari ini itu emang berlipat-lipat ganda. Kalau dipikir secara logika itu emang nggak bisa, tapi ini benar, sumpah saya sampai beri sumpah, ini benar-benar nyata. Makanya namanya sodakoh itu nggak ada orang miskin karena apa sodakoh, itu orang miskin sodakoh, saya belum pernah dengar. Tapi kalau orang sukses, itu sodakohnya besar, yaitu yang sekarang ada, itu yang saya alami sekarang ini. Ya, saya membangun bisnis ini mulai 2005. Ini saya sendiri 2005 saya mulai awal karir saya usaha sendiri, benar-benar dilepas sama orang tua. Karena dulu saya agak bandel, orang tua cuma bilang apa, ya ini kamu tak kasih modal, ini karena kalau jadi ya karena kamu, kalau nggak jadi ya karena ulahmu ya. Karena saya agak bandel dari dulu emang, tapi saya pengen menunjukkan, walaupun saya bandel, saya waktu SMA itu nakal luar biasa, tapi saya menunjukkan bahwa saya pengen menunjukkan pada orang tua bahwa saya walaupun bandel, saya itu harus bisa. Saya pengen menunjukkan itu kepada orang tua saya. Makanya ketika saya dikasih usaha itu, saya benar-benar saya jalankan, benar-benar saya minit dengan sebaik mungkin. Dan itu pernah terjadi ujian yang paling berat yang saya alami 2010. Saya usaha 2005. Mulai 2005 kita buka usaha di poultry, akhirnya berkembang sampai 2009 itu kita berkembang, cuma posisinya belum sampai ke menengah ke atas, masih merintis lah, masih omset ya kurang lebih di angka 600-900. Nah, ketika 2010 almarhum ayah saya ini, orang tua saya laki itu meninggal karena serangan jantung, itu masih usia 51. Dan di saat itu kakak saya juga belum tertata untuk kehidupannya, maksudnya usahanya juga belum jalan. Terus ibu juga apa kata bapak dulu, terus adik masih SMA, dan saya juga masih merintis. Tapi yang di keluarga yang bisa dituakan itu saya, walaupun saya punya kakak, tapi yang dituakan biasanya itu dari dulu itu saya. Makanya saya berpikir dari itu, saya sekarang jadi tulang punggung keluarga, saya sekarang jadi orang tua. Magetan itu waktu itu saya yang handle, dan di saat itu waktu tak audit Magetan, dulu yang megang kan bapak. Waktu tak audit waktu 2010 saya mulai pegang pertama kali tak audit, bukannya punya modal, ternyata malah min. Jadi antara harta sama utang, itu banyak utang. Di situ saya merasa harus tanggung jawab. Kedua juga merasa beban sekali. Namanya tanggung jawab karena adik masih SMA, diamanai nanti suruh didik adik saya. Kalau ada suksesnya ya karena kamu, kalau nggak sukses ya itu karena kamu. Itu amanah dari almarhum ayah saya. Akhirnya saya berpikir gimana caranya saya bisa bangkit, gimana caranya saya bisa mulai dari nol lagi untuk Magetan, karena posisinya sudah nggak sehat usahanya. Dari situ saya percaya bahwa Allah atau Tuhan tidak akan ngasih ujian kepada umatnya di batas atas kemampuan umatnya tersebut. Itu yang saya percayai. Dari situ saya dikasih ujian seperti ini, saya pasti bisa, asalkan saya mau berusaha. Ya udah, dari situ kita berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang nggak kita terpikirkan, 2011 kita pertama kali jadi agen terbesar Jawa Timur. Itu padahal 2010 kita tuh
sebarnya itu udah benar-benar berat, bisa jalan apa enggak, bisa mempertahankan apa enggak. Jangankan berkembang, mempertahankan aja kita udah mikir itu bisa apa enggak. Tapi karena mujizat Allah lah, mujizat Allah, dan kita juga benar-benar yakin bahwa Allah nggak akan ngasih ujian kepada umat di batas atas umatnya tersebut. Ya asalkan kita mau berusaha, semua yang nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yaitu, terima kasih. Itu masih bagus, itu dari segi bisnis itu masih bagus, asalkan kita sesama peternak saling kompak, kita sesama agen juga subagen dan pabrikan pun juga nggak saling menjatuhkan. Dalam arti untuk hal contoh jual telur, kita sama-sama peternak harus kompak. Hari ini harga telur katakan 20.000, ya udah, kalau ada bakul atau tengkulak yang menawar di bawah itu, kita kompak, jangan dikasihkan, biar harga itu bisa mencapai angka yang kita inginkan. Karena sekarang zamannya itu zaman online semua, jadi media apapun itu sangat mempengaruhi di perbisnisan hari ini. Kalau kita gampang percaya dengan hoax, gampang percaya sama berita-berita yang nggak benar, ya itulah nanti yang akan mengancam para pebisnis sekarang ini. Jadi ya, saya berharap para pengusaha dan para peternak bisa kompak untuk ke depan, ke arah yang lebih baik. Saya yakin perunggasan untuk ke depan itu masih sangat memungkinkan, masih sangat potensi.